Memangnya wisata unggulannya di sana apa nih? Boleh disampaikan kepada teman desa, siapa tahu ada yang ingin berkunjung? Ya, kalau untuk stunting Ibu, tahun lalu kita masih 10,5%. Kalau untuk tahun 2023 itu total kosong. Desa Pantulan ini salah satu desa tertinggal ya Pak ya, bisa dikatakan begitu. Usaha Pak Kades sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warganya? Jadi kita tidak kejar keuntungannya. Yang kita kejar adalah membantu perekonomian masyarakat. Hai Teman Desa, kembali berjumpa bersama saya tentunya di podcast Teras Desa. Saya Adisa Rizkia akan menemani Anda begitu ya, selama kurang lebih sekitar 20 menit ke depan kita akan berbincang mengenai program P3PD, yakni program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Dan kali ini saya nggak sendiri nih teman desa, saya akan ditemani oleh seorang kepala desa yang datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, Kupang. Luar biasa sekali. Halo Bapak Bucepah, ini Kepala Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Selamat datang Bapak. Selamat. Sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Dan tentunya kita akan bersama-sama begitu ya, membahas mengenai desa yang saat ini Bapak pimpin begitu. Siap. Ini kalau boleh tahu di sana potensi unggulannya apa Pak? Potensi unggulan di Desa Pantulan itu di bidang pertanian, peternakan, pariwisata. Peternakannya apa nih Pak? Peternakannya kita bekerja sama dengan pemerintah desa di masyarakat, Ya. itu kita beli sapi dan kita ini bikin paronisasi dan sapi betina produktif. Iya, sana. Untuk pertanian? Kalau untuk pertanian kita buka lahan tidur yang ada kita buka dan kita bentuk kelompok-kelompok tani, kita tanam jagung untuk bisa memanfaatkan lahan tidur yang ada. Ada berapa luasnya Pak untuk lahan tidur saat ini dan pengembangannya seperti apa? Luas lahan yang sampai sekarang kita kerjakan di sana itu kurang lebih 300 hektar. 300 hektar. Iya. Itu seluruhnya ditanami jagung Iya, kita begitu. tebas dia, baru kita tanam jagung. Tanam jagung. Nah, tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa wisata juga menjadi salah satu program unggulan yang sedang dijalankan ini menjadi potensi. Memangnya wisata unggulannya di sana apa nih? Boleh disampaikan kepada teman desa, siapa tahu ada yang ingin berkunjung ke Kupang begitu, datang ke Desa Pantulan begitu. Iya. Di wilayah desa kami, Desa Pantulan, Ibu, itu di pesisir pantai. Jadi ada tempat-tempat wisata yang ya sangat indah di sana yang kita bangun bentuk seperti lopo-lopo dan tempat wisata ini kan daerah-daerah karang. Jadi bebatuan yang ya lumayan bagus di sana. Iya. Itu. Pesona alam yakni pesisir pantai ini menjadi salah satu daya tarik jika Anda begitu ya ingin berkunjung ke daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, khususnya di Desa Pantulan. Nah, selanjutnya nih Pak, dengan adanya program P3PD, apa yang manfaat sudah dirasakan Bapak sebagai kepala desa? Kalau program P3PD yang ada sekarang yang sementara kita lakukan kegiatan di Yogyakarta sekarang, manfaatnya kita bisa tahu sebenarnya pengelolaan keuangan desa, pembangunan yang mungkin ke depan akan ya kita bangun di desa kita. Banyak hal yang kita dapat, hal positif yang kita dapat, dan bahkan kita kembali ke sana kita akan menyampaikan kepada masyarakat dan bahkan teman-teman perangkat desa untuk kita tindak lanjuti. Itu yang kita dapatkan. Mungkin implementasi secara real atau secara jelasnya begitu. Iya. Apa saja mungkin Pak yang saat ini sudah dijalankan? Kalau yang dijalankan, yang saya terapkan di desa semenjak periode pertama sampai saat ini, itu yang masyarakat butuhkan dari kita pemerintah desa, pimpinan pemerintah desa itu harus transparan dan kerjasamanya. Itu yang perlu kita terapkan. Maka dari semua yang kita kerjakan bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang masyarakat harapkan di sana. Oke. Ya. Dan apakah ada kendala yang dihadapi begitu Pak dari hasil pelatihan yang sudah diberikan begitu Bapak sebagai kepala desa Pantulan?
Kalau kendalanya mungkin awal dari mulai undangan untuk ke sini, Ibu. Itu undangan kita dapat malam itu, besoknya langsung berangkat. Nah, itu kendalanya situ. Sedangkan kita Kabupaten Kupang ini kabupaten yang memiliki 24 kecamatan, 160 desa, 17 kelurahan. Itu di daerah-daerah terpencil semua. Yang dilalui dengan akses jalan yang kurang bagus. Jadi kalau ke depan, itu harapan kami ke depan, kalau ada kegiatan seperti ini, mungkin H-3 atau H-4, itu undangan sudah bisa sampai ke kita dan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Akses jalan yang masih kurang bagus Kurang begitu bagus. ya Pak? Saya bisa katakan bahwa Desa Pantulan ini desa yang berkembang kah atau justru malah Kalau Desa Pantulan ini, Ibu, sudah maju nih bisa dikatakan? sesuai dengan hasil penginputan IDM, Indeks Desa Membangun dari Kementerian itu Desa Pantulan termasuk salah satu desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Kupang. Justru malah sangat tertinggal? Sangat tertinggal, bukan tertinggal tapi sangat tertinggal di Kabupaten Kupang. Mengenai akses jalan yang tadi Bapak sampaikan begitu, bagaimana untuk fasilitas seperti air, kemudian listrik, apakah sudah merata? Kalau listrik sudah merata, air bersih juga. Di desa saya itu ada 4 wilayah dusun, 10 RT. Jadi ada 2 dusun itu airnya merata bagus. Itu program sumur bor dari kementerian. Tapi masih 2 dusun lagi yang masih sangat sulit air bersih. Musim-musim kemarau masyarakat bisa ambil air jarak sampai 2-3 kilo dan mendaki gunung. Wow, Itu yang dialami. luar biasa. Itu salah satu kendala juga ya Pak ya saat ini. Dan program yang sudah dijalankan untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Kalau kita untuk program yang kita jalankan, kalau kita mau ambil dari dana desa itu kita kan ada beberapa bidang yang kita harus biayai. Ya. Itu sangat rendah sekali. Jadi tidak bisa menjawab apa yang kita inginkan. Kemudian saat ini untuk penerapan dari pelatihan yang sudah diberikan dari P3PD begitu terkait LKD, kemudian PKK, serta Posyandu. Ini menyangkut bidang pelayanan kesehatan ya Pak ya? Kalau bidang kesehatan di desa itu kita bukan kerjasama tapi itu sudah program dari Kementerian Kesehatan. Itu pelayanan itu sangat aktif. Itu dari puskesmas turun ke desa itu rutin tiap bulan. Dan bahkan ada posyandu bayi balita, posyandu lansia, posyandu ibu hamil kek, itu semua dijalankan. Itu berlaku tiap. Berarti ada kategori dan itu menyeluruh ya untuk posyandu, saya bisa katakan posyandu keluarga ya, Iya, karena posyandu lengkap keluarga. sekali ini mulai Lengkap dari sekali. anak-anak, kemudian ibu hamil, bahkan lansia pun juga termasuk disasar begitu. Betul. Nah, kalau saat ini penanganan angka stunting di Desa Pantulan, Ya, kalau untuk stunting Ibu, tahun lalu kita masih 10,5%. Kalau untuk tahun 2023 itu total kosong. langsung menjadi nol, nol. zero. Nol. Luar biasa. Ini atas tentunya Kerjasama. inovasi Iya, kerjasama juga yang dijalankan begitu. Apa mungkin Pak ada kiat-kiatnya begitu untuk membuat menekan angka stunting dari 10,sekian% itu yang tadi Bapak sebutkan hingga menjadi zero? Itu kita di desa kita terapkan orang tua asuh. Orang Jadi tua contoh- asuh, iya. itu seperti apa Contohnya, sistemnya? Saya kepala desa, saya bisa mengambil 2 orang anak yang kategori stunting. Ya. Saya bisa membantu untuk membiayai perbaikan gizinya. Kita beli susu, beli telur, beli kacang. Jadi rutin tiap pagi sampai sore. Ya, pagi kita kasih makan, sore kita kasih makan. Jadi tiap hari kita ada di masyarakat itu. Oke, orang tua asuh ini berarti bantuannya secara mandiri bukan dari pemerintah Mandiri, desa? mandiri. Luar biasa sekali. Itu semua perangkat desa diharuskan, BPD diharuskan. Contohnya 20 orang, berarti kepala desa berapa, sekretaris berapa. Ya, jadi kita cegah lewat cara-cara itu. Itu menarik sekali. Jadi memang ini menjadi salah satu concern untuk isu nasional ya Pak ya. Tapi memang penanganan di Desa Pantulan ini sudah dijalankan dengan baik, bahkan bisa menekan angka stunting hingga menjadi zero. Nah Pak, terkait kesehatan di bidang kesehatan begitu ya maksud saya yang sudah dijalankan. Saat ini pendidikan di Desa Pantulan, program-program yang sudah dikembangkan begitu, Iya.
Apa saja? Kalau untuk pendidikan Ibu, karena dana desa ini hanya bisa mengatur PAUD, SD, SMP, SMA tidak. Cuman kita tetap bekerja sama dengan pihak-pihak guru. BPD kan ada bidang-bidang, ada bidang pendidikan untuk pengawasan di sekolah dasar, SMP, itu ada pengawasan. Dan juga untuk masalah bangunan tahun ini kita kerjasama dengan Bengkel APEK Kupang, itu lembaga swadaya masyarakat LSM. Dari Bengkel APEK, dia bekerja sama dengan tim Yapika dari Jakarta. Jadi kita ada bangun 4 RKB. Puji Tuhan untuk 2 sekolah yang berada di Pantulan, itu bangunannya mau dibilang sudah layak untuk ini anak-anak murid yang ada di sana. Ya. Berarti bisa dikatakan pendidikan di Desa Pantulan ini sudah layak ya, berjalan baik ya. Iya. Harapannya tentunya ini nantinya juga akan ada pengembangan ke depannya. Dan selain pelayanan yang sudah diberikan untuk masyarakat Desa Pantulan begitu, apa saja mungkin kira-kira potensi lain yang akan dikembangkan Bapak sebagai kepala desa? Sudah berjalan hampir 2 periode ya ini berarti ya Pak ya. Dan bisa disebutkan mungkin Pak keunggulan dari desa yang tadi sudah Bapak jabarkan. Potensi yang sekarang lagi kita kembangkan itu di bidang pertanian, yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung itu kita dalam 2 tahun terakhir ini saya melihat langsung ke masyarakat, bisa pendapatan ekonominya berubah dari hasil jagung yang ada. Karena jagung ini kita tanam 3 bulan, kita panen, tahu jelas hasilnya. Dan kerjanya tidak terlalu susah, semua ada jalan ininya, jadi kita tetap berjuang keras untuk pengembangan di potensi pertanian, terutama tanaman jagung. Tanaman jagung menjadi salah satu penggerak perekonomian di betul, Desa Pantulan. Nah, untuk BUMDes sendiri Pak, apa saat ini yang sedang dijalankan programnya? Kalau BUMDes itu Ibu, kita di sana kita bentuknya tahun 2018. Tahun 2018 kita penyertaan modal tahun 2020 125 juta. Jadi dia bergerak BUMDes di sana, kita pengurus dan saya sebagai pimpinan di sana, itu kita tidak kejar keuntungannya. Yang kita kejar adalah membantu perekonomian masyarakat. Contoh kita beli bibit jagung, obat-obatan, obat hama dan lain-lain, pupuk untuk membantu masyarakat. Setelah mereka panen, baru mereka kasih kembali uang yang ada. Nah, itu yang kita terapkan di sana, Ibu. Berarti saat ini BUMDes hanya untuk pembelian jagung, bibit jagung saja ya. Baik, dan tentunya ini bisa bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat, dirasakan begitu ya untuk kesejahteraan mereka. Nah, kalau untuk inovasi yang saat ini sudah dijalankan, yang tadi Bapak sudah jelaskan juga begitu, apakah ada layanan transformasi digital? Walaupun kita tahu bahwa sekali lagi konektivitas internet di sana juga pastinya sudah meratakah atau? Kalau internet sudah merata. Sudah merata tahun ya? 2020 ada pembangunan BTS Kominfo yang 4G, itu yang 4G itu. Nah, itu. Jadi untuk di desa sudah merata, tapi pelayanan digitalisasinya kembali ke sumber daya manusia kita di sana. Lagi-lagi SDM yang menjadi faktor. Iya, faktor utama. Itu dengan keterbatasan yang ada, kita belum sampai ke situ. Kita belum sampai ke situ. Namun adakah gambaran maksudnya untuk kedepannya nantinya akan ada mungkin dari Bapak memberikan inovasi mengenai pelayanan digital ke depannya? Ya, ada gambaran ke sana. Dan kita pun juga akan bangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Itu yang kita harapkan. Targetnya di tahun berapa nih Pak untuk 2000, bisa melakukan pelayanan digital mungkin? 2030 lah. 2030 ya, tentu 2030. itu menjadi catatan untuk kita bersama. Dan harapan semoga nanti 2030 bisa diimplementasikan bahwa desa Pantulan ini menjadi desa yang bisa beralih menjadi desa digital begitu ya. Siap. Nah, kalau meningkatkan PAD desa begitu, bagaimana cara Bapak melibatkan warga masyarakat yang ada di Desa Pantulan sendiri? Itu lewat gotong royong. Gotong royongnya ini dilakukan seperti apa? Ada pembangunan yang di sana, butuh tenaga masyarakat, itu kita kelola dan kita petik dari situ. Atas musyawarah bersama, kerjasama yang kita bangun, dan kita sepakat bersama. Namun saat ini apakah ada usaha yang
diterima begitu dari pemerintah pusat ataupun dari kepala desa sendiri begitu untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa? Kalau peningkatan kapasitas aparatur desa itu kita lakukan lewat bidang pembinaan itu dana desa. Itu kita kegiatannya di desa, baru kita undang narasumbernya dari dinas PMD atau kejaksaan atau polisi untuk bisa sosialisasikan di sana di desa. Itu setiap tahun ada. Tahun ini kita sosialisasi bagian hukum. Supaya masyarakat bisa tahu jelas aturan-aturan yang ada. Jadi kita undang dari kepolisian untuk bisa lakukan kegiatan sosialisasi hukum di desa. Ya. Nah, ini kerjasama di bidang hukum sudah dilakukan begitu. Melihat desa Pantulan ini salah satu desa tertinggal ya Pak ya, bisa dikatakan begitu. Usaha Pak Kades sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi warganya, kerjasama yang sudah dilakukan selain di bidang hukum, apakah ada mitra-mitra lain mungkin? Kalau mitra-mitra lain itu kita cuman bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk bisa melakukan program-program, contohnya ke peternakan, pertanian itu yang tadi saya sampaikan. Itu. Sejauh ini peternakan dan pertanian. Pertanian, ya. Dan pariwisata juga. Ya. Namun untuk hasilnya sendiri? Untuk hasilnya sendiri nanti kembali ke masyarakat, kembali ke masyarakat. Ya, dan saat ini juga memang banyak sekali potensi yang sebenarnya bisa digali begitu ya Pak ya, yang menjadi daya tarik bagi warga desa Pantulan yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, mungkin Bapak ada harapan begitu yang ingin disampaikan atau masukan begitu untuk program P3PD ke depannya Pak? Kalau harapan yang perlu kami sampaikan di sini bahwa ya khususnya Kabupaten Kupang, bukan Desa Pantulan, ke depan bisa tingkatkan pelatihan-pelatihan yang ada, karena memang kita Kabupaten Kupang itu yang jadi faktor utama itu sumber daya manusia. Lagi-lagi sumber daya manusianya. Jadi contoh baru-baru Ibu itu kepala desa yang ada di Kabupaten Kupang itu 90% pergantian kepala desa baru semua. Kepala desa yang lama tidak terpilih kembali. 2 tahun pemilihan itu. Jadi kalau kita jadi pimpinan desa terus sumber daya, contoh pengetahuan, pengalaman, kalau kurang, dari mana kita harus bisa kembangkan desa yang ada. Oke, baik. Dan Bapak mungkin terakhir, apa yang nanti akan dilakukan ke depannya atau inovasi mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada teman desa sekalian, ini menjadi harapan untuk kita bahwa desa Pantulan ini tidak terus-menerus menjadi desa yang tertinggal, namun kita juga inginkan desa berkembang ataupun bisa menjadi desa maju yang mandiri. Mungkin pesan saya untuk teman-teman dan seluruh masyarakat desa Pantulan, mari kita selalu bekerja sama dan selalu transparan demi untuk memajukan desa kita tercinta. Mungkin itu yang saya sampaikan. Luar biasa, Bapak Bu Cepa, terima kasih sekali pada kesempatan kali ini begitu ya, kita sama-sama menyimak obrolan yang disampaikan bahwa kunci dari kemajuan desa begitu ya, apalagi di desa yang tertinggal adalah transparansi bagi seluruh masyarakatnya dan keterlibatan seluruh masyarakat, tidak hanya aparatur desanya, untuk bersama-sama memajukan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Bapak, silahkan dinikmati minumannya, dan tentu saja teman desa, inilah podcast pada sesi hari ini begitu ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol loncengnya di YouTube Teras Bersama, karena kita akan terus mengupdate mengenai program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Saya Anissa Rizkia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Cinta.